Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Baik-baik selalu ya. Kita bahas mengenai stereo headset ya. Karena kita melihat di skema gelembungnya ini ya, bagaimana cara atau problem syutingnya atau permasalahan di seputar headset. Bila kita lihat di diagram gelembung ini, begitu banyak prosedur yang harus kita lalui ya. Yang pertama misalnya kita harus cek TACT 500, TACT 501 ya. Itu bentuknya seperti apa ya, kita lihat di sini. TAC 500, TAC 501 berarti itu switch tombol volume ya. Kalau di mesin seperti ini. Nah, ini berarti itu yang dimaksud di diagram gelembung ini ya. Kita harus cek ini, lalu kita cek L bila short atau kita resolder lagi, lalu kita cek kapasitor ini harus tegangan 1,8 volt, lalu kembali ke CPU, cek terakhir di CPU. Lalu setelah itu kita cek sebelum ke CPU atau sesudah, kita cek lagi ke U500 atau IC jack atau IC audionya, kemungkinan ini ya. Coba kita lihat U500 ini ya, U500 ya. Kita lihat di skema diagramnya. Nah ini kalau di mesin kita lihat ini ya. Kalau di mesin ini ya, ini adalah IC audio jack ya. Jadi langkah terakhir itu mentok di sini dan CPU. Nah, namun di praktek di lapangan yang sering saya jumpai adalah di IC U500 ini ya. Nah, ini unit 500 ini. Jadi kita nggak perlu cek LL terus R segala macam, karena ini memang prosedur dari ringan hingga ke berat ya. Kita dikasih troubleshootingnya. Jadi untuk kasusnya atau the point-nya yang sering terjadi di lapangan adalah mode handset ya. Dan yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara mengatasi mode handset. Kita nggak perlu rehot CPU, kita nggak perlu resolder seperti L, R gitu ya. Jadi kita langsung ke finally, yaitu cek the U500 atau IC audio jacknya ya. Sebagai contoh ini di diagram letaknya di sini, lalu di mesin itu di sini. Nah, prosedurnya adalah bila kronologinya terjadi karena jack audio di speaker ya. Kalau terjadi short di jack audio, sebentar, misalnya ini kita colokkan kabel jack audio, lalu ini keluar ke speaker aktif ya, kita colokkan cot gitu ya. Di speaker aktif itu kemungkinan ada tegangan yang membuat tidak sinkron dengan IC ini ya, karena arus atau frekuensi yang dihasilkan di sini langsung disaring di IC audio ini ya. Bila ini terlalu berlebihan tegangan, maka ini terjadi short atau bisa dikatakan jebol ya. Jebolnya itu tidak kelihatan secara fisik, namun dia sudah tidak berfungsi. Nah, itu bila terjadi seperti kasus awalnya karena jack yang dicolokkan ke speaker aktif ya, kita cuman remove ini ya, copot saja IC ini, gambar headset hilang. Nah, ini copot IC ini, gambar headset hilang. Sudah pasti itu gambar headset hilang, jadi gampang ya. Jadi kita itu sebetulnya kalau mengikuti skema itu banyak sekali prosedur yang harus dilakukan, itu malah tambah kita itu pusing ya. Makanya sering saya katakan untuk kasus-kasus saya jarang sekali lihat skema, saya hanya melihat to the point-nya.
atau kasus yang sering terjadi dan cara penanganannya atau cara ngatasinya ya. Nah, simpelnya sekarang gini, kalau Galaxy V ini terjadi muncul gambar headset ya, ditanya dulu penyebabnya karena apa. Karena jack audio, misalnya karena habis dengerin musik melewati headset atau nyambungin headset ke speaker aktif, itu sudah dipastikan buang saja IC ini, jadi masalah itu selesai. Namun konsekuensinya jack ini tidak bisa digunakan untuk headset ya. Bila menginginkan masih berfungsinya headset ini, kita harus ganti U500 ini, diambil dari kanibalan yang lain ya. Bisa dari Samsung V Plus kayaknya sama ya, atau Samsung V ya, cari kanibalan. Namun bila tidak menginginkan untuk headset, yang penting normal, suara buzzer sudah muncul lagi, dari sini muncul lagi buzzernya ya, ini dibuang saja ya. Berbeda kasus lagi kalau misalnya muncul gambar headset karena bukan dari jack ya, tiba-tiba muncul gambar headset, itu biasanya karena endapan air ya, pengaruh air. Nah, di sini biasanya ada yang korosi, entah itu L-nya, entah itu kapasitornya ya. Kita bisa lihat coba di skema. Kita lihat skema dulu ya untuk kasus. Nah, ini kan R500. R itu ini ya, jalur untuk apa istilahnya, plug-innya R itu ya nih. Nah, yang ini kan ada L506. Nah, ini kalau terjadi korosi di area sini, kalau di kamar mesin ini ya, kalau terjadi korosi di sini atau putih-putih kayak jamur-jamur ya, siram saja menggunakan thinner, lalu kita coba lakukan resolder ulang ya di pinggir-pinggir kapasitor. Ini kan ada kapasitor, ini kapasitor. Kalau ini L, saya kasih besar dulu biar agak jelas. Ini L, hitam nih L, ini L, ini kapasitor, ini kapasitor, ini L, ini L, ini dioda Zener ya. Jadi di antara area ini kalau terjadi putih-putih, ya itulah penyebabnya, dibersihkan ya, baru dikasih solder sedikit timah-timah di sisi-sisinya ya. Jadi kita untuk menganalisa di mode headset, kita tanya dulu ya kronologinya karena apa. Kalau karena jack audio di speaker aktif ya, kita cuman buang IC ini. Kalau tidak karena terjadi apa-apa terus tiba-tiba, ya kita cek di bagian sini ya, biasanya terjadi ada endapan air dan korosi. Saya ada sebagai contoh ini gambar untuk, nah ini untuk kasus Galaxy V mode handset ya, seperti ini dicabut, jadi ini pin-pin di IC U500 tadi ya. Ya oke, itu saja sedikit pembahasan mengenai kasus headset stereo ya. Dan kalau kita lihat di skema ini malah tambah pusing ya. To the point-nya yang sering dijumpai adalah muncul mode handsfree ya, dan cara ngatasinya buang IC ini U500 bila terjadi karena plug-in nyambung ke speaker aktif. Namun bila tiba-tiba terus muncul gambar headset ya, cek area sini ya, biasanya terjadi korosi. Itu saja untuk kasus headset di Galaxy V. Semoga bermanfaat dan simak terus ya untuk di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.